Muaja TV. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي جعل شهر الحج جزة وجه العام وأنزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبهوا بالأنجام فمن تبعه فقد نال سبل التام أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyarul muslimin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati dan ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah kembali mempertemukan kita semua dengan hari raya Idul Adha. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan dan ketaatan kepada Allah Taala, karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat baik maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sejarah tentang kesabaran dan ketabahan, ketegaran jiwa dua sosok nabi, dua sosok insan yang sangat mulia, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjadikan putranya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, menjadi sebagai kurban untuk disembelih. Kisah ini akan terus kita kenang oleh kita semua dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Al-Kisah, suatu saat ketika Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang sudah sangat lama ia dambakan, ternyata dalam tidurnya bermimpi menyembelih dan mengorbankan putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail sudah mulai beranjak remaja. Menyikapi mimpinya itu, Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah hatinya. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula ia mengingkari. Ia merenungi, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala atas mimpinya, hingga mimpi itu terulang di malam kedua dan lanjut pada malam ketiga, yakni 3 malam beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Barulah beliau meyakini bahwasanya mimpi itu benar-benar nyata dan mimpi itu harus dilaksanakan meskipun dengan hati yang sangat berat.
Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saffat. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Mendengar pernyataan ayahnya dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, duhai ayah, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Masyarakat muslimin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagai sosok hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi dengan genangan air mata. Keduanya harus sama-sama rela, harus sama-sama ridha demi memenuhi perintah Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dengan tangannya sendiri. Mungkin jika ujian itu datang pada kita yang berkata seperti itu, kita tidak akan pernah sekalipun untuk melakukannya. Di saat-saat menegangkan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tutuplah wajahku hingga tak terlihat olehmu, karena bisa saja ketika engkau melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba, yang dengan perasaan iba tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau yang amat tajam yang akan membuatku ketakutan. Bayangkan seorang yang masih dalam keadaan remaja, dia rela dikorbankan hanya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan putranya itu. Namun ketika pisau itu disembelihkan kepada leher Ismail, pisau yang begitu amat tajam tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak bisa melukainya. Setelah itu, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan mengganti Ismail dengan domba jantan, yang mana dengan hal ini pula lah ibadah kurban disyariatkan. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Idul Adha rahimahullah, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Pertama, kita tidak boleh mencintai apapun melebihi kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan karena pada waktu saat itu Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang anak, namun ketika anaknya lahir Allah perintahkan untuk disembelih. Anak sematawayang yang sangat dicintai, namun kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kecintaannya pada anaknya, sehingga semua yang diperintahkan oleh Allah tetap terlaksana dan Allah gantikan dengan seekor kambing. Yang kedua, kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang ketiga, jika kita ingin mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah, maka kita harus senantiasa rela berkorban, baik dengan harta, waktu, tenaga yang kita miliki. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak kita, maka marilah sama-sama bagi kita semua yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala dan diberi kelebihan harta, maka marilah di hari raya Idul Adha ini kita sisihkan harta kita untuk berkorban dengan niatan taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.